Iya dari 7 label ya paling gue harus milih 3 label lah ya. Karena gue yakin bakal orang mau gitu kan. Dari diri lo sendiri gitu, lo udah bisa ngarang sendiri, produce sendiri, everything sendiri. 3 tahun tuh gue full bikin album dengan harapan sebenarnya gue tuh cuman pingin lagu gue tadi bisa menggantikan lagu-lagu yang ada di kantin sekolah gue awalnya. Nah, gimana seorang anak umur 17 tahun punya kemampuan kayak gitu tuh ceritanya gimana? Nggak punya pak, kemampuannya tidak punya. Jadi kayak ngerti enggak gitu. Jadi sebenarnya orang bisa ya bikin sendiri, ngarang sendiri, bikin sendiri, demo, usaha sendiri. Menurut gue apalagi zaman sekarang ya, kalau zaman dulu aja bisa, zaman sekarang lebih bisa lagi gitu. Semua prosesnya super simple, super nggak ribet. Really tuh orangnya luar biasa banget sih menurut gue kerjasamanya. Vidi Aldiano. Thank you for having me, thank you for having me. Sepanjang malam aku dengar lagumu, Bang. Terima kasih loh bang. Iya. Terima kasih banyak. Sepanjang malam, seriously. Baru Oh, iya. kemarin ya? Enak aja, udah sering denger di radio-radio, di mana-mana. Thank you, thank you. Lo salah satu idola gue sih. Oh, Serius, gue cerita sama Rofi, kita harus undang Vidi. Kenapa? Karena banyak bisa diceritain, banyak banget dari hal-hal dari diri lo yang bener-bener inspiring banget buat anak-anak baru sekarang. Kalau menurut gue. Amin. Dan semoga lo bisa share di sini. Mungkin salah satunya lagi kenapa kemarin gue juga sempet discuss sama Rofi kenapa mengundang lo. Lo tuh cukup semuanya sih all in one gitu. Dari diri lo sendiri gitu. Lo udah bisa ngarang sendiri, produce sendiri, everything sendiri gitu. sebenarnya diawali dengan kayak gak ada yang bisa bantuin gue dari awal. Sebenarnya when I started my singing career itu kan setelah gue lulus SMA. Gue tuh selama 3 tahun gue SMA itu gue tuh bikin album sendiri di rumah, homemade semuanya, rekaman sendiri di kamar segala macam gitu. 3 tahun tuh gue full bikin album dengan harapan sebenarnya gue tuh cuman pingin lagu gue tadi bisa menggantikan lagu-lagu yang ada di kantin sekolah gue awalnya. 3 tahun tuh ternyata Little Did I Know bikin album ternyata tidak mudah sayang gitu kan. Ternyata kayak gue pikir cuma 3 bulan, 4 bulan, ternyata 3 tahun. 3 tahun. Iya, dan Itu gue ngerasa during high school berarti? Selama... during high school, gue sampai putus sama pacar gue, bener-bener fokus, pokoknya gue mau bikin album keren gitu. Sampai gue lulus SMA, tidak tercapai lah tuh mimpi untuk mengganti si kantin, lagu di kantin gue. Oke. Terus gue ngerasa, tapi kayak ini tuh, gue bikin satu album ini agak lumayan niat, kerja keras, dengan tangisan darah segala macam rasanya pada saat itu gue ngerasa kayak ini keren, album gue keren. Itu lo sendiri semua? Sini. Ya dibantu pasti sama bapak gue pokoknya bantuin kayak kamu butuh apa di rumah. Tapi tetap aja di rumah gitu, kayak semuanya homemade gitu, kayak murmer, yang penting murmer tapi yang penting jadi gitu. Nah dari situ kayak gue ngerasa, ya biasa ego anak 17 tahun, 16 tahun kayak bikin sesuatu ngerasa paling keren sedunia dong. Dan gue ngerasa kayak ini kayak gue bisa mimpinya lebih gede deh, gue pengen ini didengar sama banyak orang, lebih banyak orang. Dari situ gue kayak ngerasa, gue mau masukin ke label-label di Indonesia. Waktu itu ada kayak 6-7 label besar lah di zaman 2009 itu, 2008-2009. Jadi dari 7 label ya paling gue harus milih 3 label lah ya. Karena gue yakin bakal orang mau gitu kan. Dari 7 label, 7-7-nya nolak gue. Oke. Jadi gue ngerasa kayak zaman gue pacaran SMA. dari 7 ditolak semua ya. Padahal dia udah yakin dapet lah satu aja nggak dapet. Nah gue yakin 3. Kayak gue ngerasa kayak ya at least 3 lah. Jadi gue harus milih. Mentality-nya udah kayak pilih label yang mana ya gitu kan. Jadi ditolak semua, hancur lah anak umur 17 tahun ini. Nah dari kehancuran itu, dari kemarahan itu, gue ngerasa kayak you know what, F it gitu. Kayak gue nggak butuh mereka semua, gue bikin label sendiri. Udah gue lulus SMA, gue bikin label sendiri. Makanya gue akhirnya sampai sekarang ini punya label sendiri itu asal mulanya sih dari kemarahan sih. Jadi lo umur 17 tahun udah punya label sendiri? Iya. Oke, buat yang nggak gitu ngerti industri musik seperti saya, label itu kan berarti kamu recording, nyiptain lagu, produce, jadi produsernya juga, distribusi juga. Nah, gimana seorang anak umur 17 tahun punya kemampuan kayak gitu tuh ceritanya gimana? Nggak punya pak, kemampuannya tidak punya. Jadi kayak ngerti enggak gitu. Tanya-tanya orang pasti, tanya-tanya orang. Tapi kayak akhirnya gue kayaknya baru bisa bilang gue tuh udah established sebagai label owner. Kayaknya baru sekitar 3 tahun terakhir kali ya. Jadi for the first 7 years at least gitu ya, gue belajar gitu. Kayak apa yang perlu gue lakukan, tim apa yang gue perlukan, sistem seperti apa yang gue butuhkan, sistem akuntansi seperti apa yang harus gue, perpajakan seperti apa yang harus gue laporkan. Itu semua gue belajar by doing. Starting dari yang paling gampang dulu deh, duitnya dari mana? Duitnya semua nggak pakai duit awalnya. Gue kemana-mana ya masih pakai duit orang tua, kayak gue nggak punya duit untuk kayak bayar orang radio gitu.
Jadi gue dari awal tuh gue si lagu Nuansa Bening yang pertama kali gue rilis itu, gue tawarin ke radio tuh gue muter Jawa nyetir. Gue tawarin ke radio sendiri gitu. Jadi lu bawa demo, datang bawa demo. Wow. Kayak, halo saya Vidi, saya ke MD radio satu Jawa tuh gue muter dari Jakarta tuh gue satu lama banget itu. Gue kayak ke radio tuh gue satu kayak ini ada lagu saya mau dengerin nggak gitu. Lagi dengerin nggak sampai akhirnya nggak ngerti gimana ceritanya. Kayaknya Tuhan ada bikin gue jalan juga, kedengeran aja se-Indonesia lagu gue gitu, dan dari situlah hidup gue berubah. Ini sebelum ke satu Indonesia, pasti ada satu radio dulu yang decide untuk mau terima. Iya. Itu radio mana tuh? Bandung. Bandung. Senengnya kayak apa tuh? Wah seneng banget. Dengerin di jalan nih, lagi mau event ada radio ini, kita lagi udah set event sama radio Bandung gitu ya. Lagi menuju ke sana dengerin lagu lo, nama lo disebut nih bakal ada Vidi Aldiano. Gitu kan kayak pasti kayak gue kencengin gitu. Kalau misalnya udah ada Instagram sih gue udah ke Insta Story, udah Insta Live semuanya deh pokoknya gue ituin. Itu senang banget. Tapi itu pertama kali gue masih inget banget, yang pertama banget nge-support gue radio tuh Os Radio Bandung. Os Radio. What makes, apa yang bikin mereka decide untuk mau? Bener-bener mereka gambling aja? That I don't know. I mean like mungkin maybe they like the music, maybe they know the music because Nuansa Bening is not a new song, it's a recycle kan. Mungkin one of the MD itu kayak tahu lagunya dari zaman dia waktu masih muda, kan itu kan dari tahun 70-an gitu kan. Oke. I don't know, tapi kayak whatever the reason is, dari situlah gue ngerasa kayak. Nah, Nuansa Bening kan lagu yang ciptaan sebelumnya. Iya. Nah itu kamu Kinan Nasution. Approach-nya gimana supaya dia mau izinin kamu untuk? Nah, I remember one day rumah kita kedatangan satu paket isinya tuh vinyl album The Best of the Best-nya Kinan Nasution dari situ. Dan gue dengerin satu album. Ada satu lagu yang gue suka banget, judulnya Nuansa Bening, dan gue ngerasa kayak aku kayak pingin banget dinyanyiin lagu ini. Cuman gitu aja. Dan dari situlah kayak approach dari situ. Oke, berarti emang udah percaya diri lah ya sama kemampuan. Selalu, Pak. Saya dari dulu dibilangin gagal segala macam, saya percaya diri gitu. Tapi ya tetap aja kan, gagal aja, hancur gitu. Tapi karena menurut gue orang yang percaya dirinya tinggi, kalau misalnya dibilangin kayak lo jelek, kita nggak terima lo di industri, hancur. Tapi sebenarnya ini panggilan juga ya, kan kalau gue dari kecil memang saya dengar memang udah hobi, memang bisa main alat musik. Iya. 2 tahun udah menang lomba nyanyi. Iya. Jadi sebenarnya itu udah panggilan ya. I don't know panggilan atau enggak, karena my mom emang guru piano. Jadi gue dari kecil memang nepotisme diajarin sama nyokap gue sendiri untuk main piano di rumah gitu. Tapi kalau misalnya dibilang gue dipaksa, enggak, karena nyokap gue tuh punya cerita. Pada saat gue umur 3 tahun, gue dikenalin sama piano. Mak gue kan ngajarin piano paling setengah jam lah. Murid-murid normal ya, 30 menit untuk les piano gitu. Gue, ini anaknya sendiri 3 jam gak mau turun dari piano. Jadi kayak gue ambis dari kecil gitu. Ambis dari dari kecil. Tapi yang amazing adalah umur 17 tahun, tapi udah tahu mau apa. Itu kan nggak banyak ya. Kadang-kadang nentuin jurusan kuliah aja orang-orang masih pada bingung. Oh, tapi 17 tahun itu gue juga di jurusan kuliah gue juga nggak tahu kemana sih sebenarnya. Tapi at least I know ini passion gue dari udah lama, gue suka musik. And when I put my heart into it, kayak I wanna be super serious about it gitu. Jadi kayak saat gue sudah melakukan 3 tahun Pak bikin album, itu is not a short time gitu. Gue udah kayak tadi gue bilang, gue sampai putus sama pacar gue, it's a big deal pada saat itu di zaman SMA. Gue ngerasa ini gue udah jangan setengah-setengah lah kalau ngerjain sesuatu gitu. Ini udah album udah jadi, ya lo jadiin, lo punya visi apa lo jadiin. Gitu. Jadi biasanya di album pertama lo itu tentang cerita hidup lo nggak? Enggak, gue hari-hari gitu gue kan? Album pertama belum berani untuk nulis lagu, itu baru 1 lagu yang gue tulis. Sisanya tuh semua dari kayak ya teman-teman bapak gue punya nulis lagu ya bagus, menurut gue bagus ya udah cobain. Lo dengerin lagu album pertama gue tuh kayak sangat amat belang-belang, kayak penciptaan itu beda-beda, musiknya beda-beda, ya namanya juga bikin sendiri di rumah, kayak udah pasti kualitasnya tidak terjamin gitu kayak. Tapi at least gue tahu ini merupakan pertama kalinya gue membuat sebuah produk. Iya banyak salahnya pasti gitu, tapi gue bangga banget sama album pertama gue. Jadi sebenarnya orang bisa ya bikin sendiri, ngarang sendiri, bikin sendiri, demo, usaha sendiri. Menurut gue apalagi zaman sekarang ya, kalau zaman dulu aja bisa, zaman sekarang lebih bisa lagi gitu. Kayak as long as you have the will dan beneran kayak pingin kerja keras kayak untuk itu. Sekarang gue rasa banyak sekali orang-orang yang pingin kayak sukses instan gitu. Kayak ngeliat orang-orang di sosial media kayaknya sukses tuh gampang, anak-anak masih kecil kok udah kaya banget, udah punya rumah segala macam, it's easy, it's not. Sebenarnya buat gue it doesn't happen to anyone gitu, kayak nggak semua itu, only 1%er lah kayaknya yang mendapatkan itu, tapi the rest of us, dan gue ngerasa gue the rest of us gitu, tetap harus kayak hustle lah untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu. Oke, mungkin yang menonjol ya itu
strong will ya. Dari awal udah tahu kira-kira mau terjun kemana, terus berani loh. Umur berapa? Umur 18 gue pertama kali nyanyi gitu kayak. Oke, umur 18 tahun udah keliling-keliling Jawa sendirian. Kayak anak hilang, rasanya kayak bolang gitu. Jadi benar-benar door to door loh. Door to door. Kayak sales, gue sales tapi sales diri sendiri. Ya kan, bukan jualan. Kayak halo, saya menjual diri saya sendiri gitu. Ini inspiring banget sih. Menurut gue ya, makanya. What happened after Nuansa Bening rilis dan meledak? Wah, itu sih something that I would not imagine kayak akan terjadi sama gue sih, karena sebenarnya initially I just want my songs to be heard. Sebenarnya nggak ada cita-cita, nggak ada kepikiran buat kayak gue mau terkenal sampai yang kayak satu Indonesia mungkin tahu lagu gue tuh, nggak ada sama sekali. Cuman kayak pingin at least ya wong gini, mimpi awalnya cuman pingin ngegantiin lagu di kantin sekolah. I started with a small dream and then it grew kayak, and then ya gue ngerasa dari situ perputarannya very ini sih, sangat amat kayak snowballing lah dari Nuansa Bening itu sampai sekarang gitu. Kayak yang gue grateful adalah ternyata gue bisa menjadikan passion gue sebuah kerjaan cuman produktif buat gue, tapi gue juga bisa menghidupi teman-teman yang ada di label gue gitu, kayak kru-kru gue gitu. Jadi itu yang gue nggak pernah kepikiran sih sampai sekarang. Jadi dari semenjak rilis Nuansa Bening itu udah masuk nasional, orang-orang pada dengar. Album-album berikutnya tuh produce sendiri juga semua, di label sendiri? Iya, jadi kan I started label, di situ gue baru kelas 3 SMA, and then I decided untuk kayak break kuliah selama sekitar satu tahun kurang gitu. Dari situ gue akhirnya melakukan deal sama Trinity Optima namanya label. Gue join venture akhirnya 50-50 kita di situ. Dealnya adalah saat gue kelar kuliah, kapanpun itu, gue kelar sama kalian, karena gue bisa mau balik punya label sendiri. Nah itu gue ngerasa mereka tuh keluarga yang sangat amat luar biasa, si Trinity itu. Sampai sekarang pun gue sering banget kerja sama mereka. Sahabatan juga, as you know. Halo Tante Acin, Om Handi, dan Irin Dwi segala macam. Itu mereka baik banget sama gue sampai sekarang. Tapi itu gue akhirnya sama mereka 3 tahun. Karena gue alhamdulillah, kuliah gue agak ambil, gue 3,5 tahun gue lulus S1 di Jakarta. Dari situ gue kelar kontraknya sama mereka, habis gue lanjutin S2 di luar negeri, pulang gue lanjutin lagi, bikin label sendiri lagi gitu. Oke. Dan itu ketenaran mulai datang, uang juga pasti mulai datang, tawaran kanan kiri mulai datang, segala macam, terus happy dong menikmati hidup di saat muda. Kayak udah punya prestasi gitu, terus gimana tuh? Ada impact-nya nggak? Apa bikin jadi kendor atau? Nggak sih, impact-nya malah kayak I value money more. I know how hard it is to get money, kayak it's not easy. Apalagi untuk anak muda dikasih duit gambreng gitu ya. Itu buat gue itu ujian yang luar biasa, karena yang ngeliatin cerita-cerita orang segala macam it's scary. For me it's scary gitu, karena gue tuh nggak dibesarkan menjadi orang yang kayak dikasih sesuatu for granted gitu. Kayak my parents aja udah stop kasih gue allowance dari umur gue 17 tahun. Jadi gue kuliah segala macam udah beres sendiri. Jadi segala macam gue tuh ngerasa gue mengeluarkan duit segala macam, lifestyle berubah, yes pasti ketemu industri baru, ketemu teman-teman baru, lifestyle berubah. Tapi tetap aja gue ngerasa kayak ada pullback sedikit, karena gue ngerasa ini bukan sesuatu yang diajarkan sama keluarga gue gitu. Jadi itu gue agak culture shock, ngerasanya culture shock. Dapetin uang banyak juga, gue juga culture shock gitu, kayak I don't know what to do with this. Jadi itu masih proses pembelajaran lah, kayak how to spend my money wisely segala macem. Awal-awal tuh gue struggling sama itu sih. Nah tahun 2000-an itu, uang paling banyak datang dari mana? Jadi banyak sekali source of income, banyak sekali, karena gue kerja juga setiap hari tuh bisa bener-bener satu hari bisa 4-5 kali nyanyi. Pada saat itu karena emang media pada saat gue muncul banyak sekali acara-acara musik, dan itu yang dikorbankan adalah badan gue akhirnya gitu. Gue pertama kali yang punya namanya DBD, yang pertama kali punya namanya tipes, setelah segala macam. Even gue pernah sekali itu, gue inget banget, gue harus manggung di acara kayak Putri Indonesia atau Miss Indonesia di salah satu TV di Indonesia. Gue lagi tipes pak, baru masuk 2 hari sebelum gue harus nyanyi. Kecapean banget, gue drop banget, dan gue harus nyanyi di acara itu gitu. Live foto di JCC, gede banget acaranya, dan panggungnya gede banget, tinggi, panggungnya bentuknya piramida. Gue harus nyanyi di tengah-tengah piramida atas itu, sementara gue masih sakit. Gue izin ke dokternya, gue mohon gimana caranya gue bisa tetap nyanyi. Gue nyanyi bawa infus. Serius? Gue nyanyi bawa infus, jadi kayak itu untuk acara TV. Jadi acara TV bener-bener kayak nge-zoom in muka gue. Sebelah kanan gue adalah tiang infus di itu, dan gue bener-bener nyanyi duduk gitu. Pas itu gue kayak
di backstage gue udah siapin kayak tempat tidur, suster, dokter segala macam. Gue udah kayak siapalah saya gitu, kayak bener-bener. Tapi kayak rasanya itu gue ngerasa kok gini banget ya gitu cari duit, dan kayak ternyata kok gue mengorbankan badan gue sendiri pada saat itu. Gue ngerasa kayak kerja keras boleh, tapi kayaknya badan harus mulai dipentingkan nih gitu. Akhirnya ketemu juga tantangan yang lebih berat lagi kan? Iya. Waktu didiagnosa cancer ya. Iya. Itu mungkin lebih berat lagi daripada tuh penolakan 7 itu Oh, kali. jauh. I think it's one of the hardest time of my life sih kayaknya. Karena gue ngerasa gue selalu, ya itu yang gue bilang, setelah kejadian-kejadian seperti itu, gue gue ngerasa gue harus punya prioritas lebih untuk badan gue gitu. So I started working out, I started eating well segala macam, which I did for the past berapa tahun, belakang 5 tahun mungkin. And then gue ngerasa udah gue hidup sehat segala macam, tahun lalu ternyata gue dapat ujian itu. Sementara kan gue ngerasa harusnya orang yang sehat, udah kayak battle sendiri nih, kayak dalam pikiran sendiri harusnya orang yang hidup sehat, gue udah gak ngerokok, gue kayak olahraga, makan gue dijaga segala macam, tapi tetap kena cancer. Why? Udah kayak, itu rasanya berantakan banget. Gue pertama kali didiagnosa sekitar bulan September. Kalau pergi-pergi malam gue udah kayak I'm just drinking like my water bottle, udah duduk doang nggak ngapa-ngapain. Terus kayak Desember gue diangkat akhirnya ginjal gue karena udah stage 3 kansernya. Pertama kali tahu sama keluarga atau sendiri? Sendiri. Dimulai dengan gue nggak enak tenggorokan sebenarnya, terus gue cek ke dokter. Tenggorokan biasalah standar, radang standar. Tapi yang waktu itu agak lumayan alerting adalah waktu dicek tensi gue tuh 140-an. Buat gue tuh tinggi, biasanya gue tuh tensi normal gue tuh 110, 120 tuh udah kayak peak biasanya. 140 tuh kayak buat gue kayak, kenapa nih gitu. Gue pikir kecapean atau apalah, stres mungkin. 2 minggu kemudian gue vaksin flu biasa, flu shot gitu, dicek tensi lagi 140-an lagi, which is buat gue odd. Gue ngerasa kayak, I think something's wrong with my body, I don't know why. Terus kayak, gue akhirnya ngerasa udah kayak gini gue lebay. Udah gue mau check up lagi Singapura, walaupun Januari kemarin gue udah check up dan nggak ada apa-apa di Januari. Agustus tuh ya? Agustus akhirnya gue check up ke Singapura. Septemberan, ya itu akhirnya dapet Waktu di ruangan diagnosa. dokter dikasih diagnosa, yang pertama kali keluar dari pikiran itu apa? Oh, I'm done. I'm done. Dan itu kayak vonis terakhir bener-bener. Awal vonis itu cuma dibilang kista soalnya. Kista segala macam, kayak you don't need to worry about it lah, segala macam. Tapi gue rasa ada beberapa jalan yang dikasih sama Tuhan buat gue untuk kayak memperlihatkan bahwa you know what, this is serious gitu. Dan semua prosesnya gue ngerasa gue dibantu sama Tuhan banget, kayak dimudahkan lah semuanya, dimudahkan sampai ketemu sama satu dokter yang benar-benar bilang kayak, salah dokter lu yang pertama kali baca salah. Ini bukan kista, ini cancer. Dan ini udah stage 3. It's serious gitu. Dan itu it's hard untuk mendengar itu karena gue nggak kebayang ada chapter gue cancer di hidup gue. Dan sendiri ya? Pada saat itu kista, waktu di vonis kista gue sendiri, and then gue abis itu my parents know, jadi kayak mereka menemani gue. Gue inget banget tuh hari Minggu deh. Soalnya gue lagi mau siap-siap buat brunch sama nyokap gue di Pondok Indah Mall pada saat itu. Terus gue bilang kayak, mam siap-siap ya segala macam, sudah telepon nomor Singapura, nih siapa gitu, kayak yang ke teleponnya, ya itu dokter bilang kayak lo harus cek karena nih bukan kista, I think it's something serious gitu, might be cancer, might be tumor. And then hari yang sama gue ke rumah sakit lagi yang di Jakarta, different doctor, bilang ternyata itu cancer. Dari situ ya gue rasa kayak you know what, I'm done gitu. Stage 3 udah kayak it's something serious, bukan yang kayak masih bisa dikimo lah segala macam. No, ini kayak operasi, udah pasti harus operasi. I have to lose one of my kidney gitu. Tapi yang menarik Pak, itu tuh gue akhirnya dapat vonis terakhir baru kayak lu fix cancer dari segala macam tes yang sudah gue lakukan yang gak ada orang yang tahu. Gue keluar dari rumah sakit, gue dapat telepon dari manajer gue. Sebelum gue dapet telepon, gue udah tahu nih apa yang harus gue lakukan saat gue kena vonis itu kan. Gue tahu gue nggak mau di Jakarta, rumah sakitnya gue mau di Singapura. Apapun yang terjadi gue harus ke Singapura secepatnya gitu. Gue keluar rumah sakit, gue masuk mobil, manajer gue nelfon. Manajer gue nggak tahu gue sakit sama sekali. Dan 3 bulan lalu nggak ada yang tahu bahwa gue sakit. Manajer gue nelfon cuman kayak, itu gue inget hari Jumat tuh gue keluar dari rumah sakit. Jumat malamnya tuh manajer gue nelfon, gue masuk mobil, Fit, Selasa depan lo ada apaan gitu. Nggak ada apa-apa kok, ada meeting nggak ada apa-apa. Tapi gue udah mau bilang sama manajer gue, bro gue butuh seminggu off gitu, gue mau ke Singapura. Gue mau bilang gitu, sebelum gue ngomong gitu dia bilang cuman kayak,
ada tawaran nyanyi ulang tahunnya di Rutnya Antv segala macam, budget segini-gini di Singapura. Gue langsung kayak berapapun budgetnya, apapun ini ya, gue ambil, gue harus ke Singapura. Itu Selasa depan. Jadi kayak itu Jumat, Selasa depan gue langsung ke Singapura, dikasih jalan gue rasa. Gue cuma bilang kayak apapun itu ya, gue nggak peduli budgetnya berapa, cuman gue minta ridersnya, please hotel jangan cuma semalam karena kayak gue butuh waktu lebih lama di Singapura gitu. Yaudah, hotel disiapin di situ sama acaranya. Gue Selasa nyanyi dulu, Rabu gue ketemu dokter, Kamis gue cek PET scan di sana terakhir kali, Jumat gue operasi. Wow. Ceritanya Gila gila ya. Yang gue amazed ya, maksudnya soalnya kalau saya jujur ngelihat dari apa penampilan, gayanya seakan-akan lebih santai, orangnya lebih rileks, tapi di dalamnya ada karakter yang nggak mau kalah dan mau maju terus, mau semangat hidupnya yang tinggi. Itu saya terus terang I'm amazed. Makanya ini tuh inspiring banget, men. Maksudnya apapun yang terjadi, kita kan nggak tahu ya dalam hidup terjadi apa, tapi yang penting ya sharing dari video ini bisa memberikan inspire lah buat orang bahwa kita nggak bisa putus asa gitu loh. Karena gue selalu percaya sih, maksudnya hari gelap semua orang pasti ada ya. Kayak lo ada, pasti lo juga ada harinya, ada minggunya, ada bulannya. Gue harus selalu ingat, mungkin siapapun juga harus ingat hari gelap itu akan lewat gitu. Kayak hari terang tuh pasti akan datang untuk kita semuanya gitu. Gue selalu percaya sama itu. Oke, back to business. Udah ngelewatin tantangan yang paling ditakutin sama seluruh manusia. Cobaan yang sangat berat. Iya. Sekarang kembali berbisnis lagi, kembali mau ngeluarin single sama Prilly. Udah keluar malah kemarin. Baru keluar kemarin, benar. Keluar kemarin, guys. Yes. Jangan lupa ditonton itu. Tak bisa bersama Prilly Latukonsina. Betul Dan sekali. ada di YouTube kamu ya? Bener, ada YouTube channel saya. Iya. Boleh langsung ditonton, teman-teman semua yang belum nonton, silahkan. Cerita dong gimana sih kok bisa tiba-tiba kerja sama Prilly itu gimana? So basically selama pandemi ini kan kayak kerjaan kurang ya, maksudnya kayak semua kerjaan, semua industri kena gitu ya. Industri entertainment juga kena gitu. Dan akhirnya gue bikinlah sebuah konten YouTube namanya Video Game. Itu sebuah konten gue main game sama bintang tamu. Setiap minggunya beda-beda bintang tamunya, teman-teman gue yang gue rasa aman, semuanya nggak kemana-mana. Jadi gue ngerasa, karena tuh syutingnya di rumah gue, jadi gue harus tahu dulu nih mereka aman apa enggak, mereka keluar rumah apa enggak, segala macam. Jadi awal-awal tuh gue ngerasa ini dulu kayak teman-teman deket gue dulu gitu. Salah satunya adalah Prilly. Nah, Prilly itu sempat jadi bintang tamu gue, terus ya udah kita ngobrol-ngobrol segala macam. Di otak gue nih anak tuh bucin sekali gitu, tanpa ada subjek, karena dia nggak punya pacar. Tapi dia bucin banget. Gue kayak kadang-kadang kayak, kok bisa ya Anda halu banget gitu. Nah, udah kelar tuh syuting video game episodenya sama Prilly. Gue lagi ngeplan, memang lagi meeting sama tim gue kayak lagu apa lagi ya harus kita keluarin ya setelah ini gitu. Akhirnya ada satu lagu judulnya Tak Bisa Bersama. Sebenarnya ini lagu sudah pernah gue keluarkan tahun 2016 di album gue yang ketiga, tapi nggak pernah gue keluarin sebagai single, nggak pernah gue promoin, nggak pernah gue apapun. Itu karangan lo sendiri ya? Iya, karangan gue bersama teman-teman gue namanya Lale Ilmanino. Nah, menurut gue lagunya bagus banget, lagunya relatable banget buat kisah banyak orang, tapi gue nggak pernah punya kesempatan untuk ngepromoin lagu itu. Jadi gue ngerasa kayak, gue pengen rilis lagu ini, tapi gue nggak mau rilis dengan versi lama, gue pengen versi baru, gue pengen duet. Duet sama siapa ya? Duh, ini lagunya bucin banget lagi nih. Bucin. Di otak gue, bucin sama dengan Prilly. Gue telepon lah, halo Prilly. Ya Fit, Pril, lu bucin kan? Iya. Oke, lu mau duet kan sama gue? Oke, gue kirim lagunya. Nggak sampai semenit gue telepon sama Prilly, gue deal. Oke, dia duet, dia belum denger lagunya apa, belum denger tentang apa, segala macam, dia udah okein aja duluan. Dari situ kayak udah kita rekaman, semua prosesnya super simple, super nggak ribet. Prilly tuh orangnya luar biasa banget sih menurut gue kerjasamanya. Dari mulai workshop, rekaman, sampai syuting video klip, cepet banget. Sampai rilis tuh nggak nyampe sebulan kali. Kayak semua produksinya cepet gitu. Penyanyi kan beda nih kan, 2000-an sama 2010 ke atas, apalagi sekarang nih. Ya. Challenge-nya kan beda. Betul. Dulu Make Money jauh lebih gampang kelihatannya ya mestinya. Ada ring off air, ring backtone, terus apa semua dari CD. Artinya lebih banyak platform untuk monetizing talent kamu dan hasil karya kamu gitu. Iya. Kalau sekarang gimana? I think kalau dibilang sekarang makin sedikit platformnya nggak juga. Karena sekarang dengan evolve-nya industri entertainment, musik itu nggak cuma musik aja yang kita bisa jual. Gue aja ngejual diri gue sebagai brand gitu sekarang. Kayak lo mau konser nggak bisa langsung datang ke tempatnya, lo konser digital. Lo meeting sekarang juga semua meetingnya via digital, dan kadang-kadang butuh hiburan semuanya digital juga. Lo akhirnya gue bikin konten kayak video game itu yang di YouTube channel gue itu aja, itu tuh kayak ternyata orang-orang tuh ngikutin gitu. Buat gue sih sekarang makin interesting. Gue
mungkin memang nggak kepikiran ya seorang musisi, gue yang tadi melabelin diri gue Vidi sebagai musisi gitu. Sekarang tahun ini tiba-tiba banyak sekali jadi content maker gitu, content creator gitu. Which is fine, which is tetap ini aja, tetap sah menurut gue, karena beberapa konten gue tetap ada musiknya, tetap gue kayak tetap bisa menyalurkan passion gue sebagai seorang musisi juga, tapi at the same time goal gue dari awal untuk bisa mendengarkan karya-karya gue atau bisa menghibur orang tetap tergrab gitu. Oke. Jadi sebenarnya cuma pintar-pintar how you adapt to the industry aja sih and the situation. Oke. Tapi apakah dengan budget wise kan pasti berkurang, tapi dengan time wise juga berkurang ya. Jadi kalau dalam satu hari biasanya dapat 1 job atau 4 job, kalau content creating konten bisa lebih banyak. Bisa banyak, betul dan jauh lebih murah, karena gue tahu ada beberapa malah content creator kayak Fadil Jaidi gitu. Dia cuman syuting konten cuman pakai handphone, Pak. Pakai handphone, terus kayak ngedit juga pakai handphone, tapi nonton juga engagementnya nonton 1 juta, 2 juta. Buat gue sekarang nggak ada limit ya, nggak ada alasan untuk kayak lo bilang kayak lo nggak bisa making content karena nggak ada duit gitu. Bullshit buat gue. Kayak lo bilang pandemi bikin lo semuanya jadi kayak nggak kreatif dan nggak bisa bikin something, bullshit juga menurut gue. Dan ini kelihatan optimismenya, energi positifnya. Kayak agak lumayan gini ya gue ya, agak lumayan kayak berapi-api ya. Adem pembawaannya adem ya. Saya pembawaannya nyantai, tapi di dalamnya ada strong itu semangat hidup yang benar-benar kuat. Itu yang benar-benar yang mungkin orang mesti sadar, salah satu kelebihannya Vidi Aldiano yang Aduh, kenapa amin. membawa karirnya bagus dan mampu adapt dengan situasi, bahkan even beat cancer. Sekarang tuh buat gue tuh dulu tuh kayak wah gila sih, itu dulu seru banget sih menurut gue, karena nggak semua orang punya that kind of experience kan gitu. Kayak buat gue itu something yang gue bisa ceritakan nanti ke anak cucu gue, kayak bahwa lo mau dapetin segini ya lo kerja kayak gini. Buat gue tuh seru banget karena gue kayak proses itu gitu. Nggak salah kita undang Vidi Aldiano. Nah ini sekarang yang terakhir nih tips nih buat para yang penyanyi-penyanyi muda. Apa ya, buat gue sih sekarang nothing is impossible beneran gitu, karena if you wanna make something, udah banyak kok contoh-contohnya yang lu liatin di YouTube aja tuh, udah banyak contoh-contohnya orang yang kayak start very small, but karena mereka tuh kontennya tuh, mereka percaya sama kontennya, mereka very authentic about themselves gitu ya, mereka punya will yang kuat juga, banyak yang sukses gitu. Jadi kayak menurut gue jangan kebanyakan alasan gitu, jangan kebanyakan tapi kan ini, jangan kebanyakan ngeluh, jangan kebanyakan babi bu ya, kurangin ngomong, actionin aja gitu. Dan kalau misalnya gagal nggak apa-apa gitu, emang harus ngelewatin itu. Kalau nggak seru hidup lo menurut gue, lo nggak akan bisa appreciate your success nantinya gitu. Jadi kayak it's okay to fail, don't be afraid to fail, dan kayak percaya aja sama gue selalu percaya gini, kerja keras sama doa tuh harus imbang gitu. Kayak lo kalau udah kerja keras tapi mungkin belum berhasil, mungkin doanya harus kencengin juga. Gak tau, kalau dari gue percaya selalu kayak gitu. Jadi itu sih, mungkin harus seimbangin itu dua. Standing ovation buat Vidi Aldiano. Jangan. Luar biasa. Keren. Kisah hidup lu keren. Hopefully orang-orang bisa belajar bukan cuma dari sisi bisnis, dari sisi kehidupan juga, how you struggle with life, even face the biggest challenge dalam yang dihadapin semua manusia, how you react to it, gimana. Sebenarnya kan memang how we react to it. Iya, itu yang paling penting, betul. Dan you react with a very positive, optimist, a strong will way. Itu what makes you Vidi Aldiano. Ya mungkin bagi juga yang cancer survivor segala macam, ya semangat Vidi ini cukup bisa diacungkan. Malam ini saya dengerin lagi semua album kamu dari pertama, Vidi Aldiano. Thank you. Thank you. Terakhir dong. Iya, kita bisa bersama lagi deh. Tuh, oh my God. buat yang belum denger, banyak nih yang belum denger, baru keluar kemarin soalnya. Oke. Aja. Tak bisa bersama ya? Iya dong. Saya jadi Prilly ya. Serem nggak? Agak serem ya, pilih agak cepak gitu ya. Dia bucin juga sih. Oh, bucin juga ya. Oh, sama itunya ya. Oke, lalu gini. Haruskah ku terus mencoba, salahkan keadaan bila terlanjur mencinta, meski kita tak sama, tak bisa bersama. Merinding dong. Keren. Thank you udah datang di tempat kita. Thank you untuk sharing-sharing, dan semoga yang nonton semua juga pada enjoy dan bisa belajar banyak dari sesi kita hari ini. Amin. Thank you very much. Thank you for having me sekali lagi. Thank you. Vidi Aldiano. Thank you.